Para santri rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita masih bisa berusaha taat, mendekatkan diri kepadanya. Dari mulai tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan pelajari mengkaji ilmu agama. Nah, sebagaimana maklum, di setiap malam Senin kita mengkaji kitab yang agung, kitab yang mulia, yaitu kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Yang mana alhamdulillah kita sudah masuk di poin ke-14. Baik. Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, Al-Mahkirul Rabi Asyar, simpul ke-14. Maksudnya poin ke-14 yang termasuk pengagungan terhadap ilmu agama, yaitu ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum, memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Di poin yang ke-14 adalah menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Tidak diragukan lagi bahwasanya syariat Islam datang membimbing pemeluknya untuk bermuamalah yang baik, baik itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, begitupun bermuamalah yang baik dengan sesama manusia. Islam datang bagaimana bermuamalah atau mengatur muamalah seorang hamba dengan orang tua, dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman, diatur. Begitupun Islam datang mengatur bagaimana seorang bermuamalah dengan para ulama. Dan di antara hal yang menunjukkan ini, sabda Nabi Muhammad SAW, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua. Wa yarham saghirana, dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang di bawahnya. Jika yang di atas memuliakan, menghormati, jika yang di bawah menyayangi. Wa ya'rif fi 'alimina haqqah, dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu haknya para ulama. Para ulama punya hak. Oleh karena kata penulis Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan inna fadlal ulama 'azimun. Sesungguhnya keutamaan para ulama begitu besar. Bahkan sebagian ulama, bahkan beliau Nabi SAW bersabda sebelumnya, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Dikata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena kata Ibnu Uyainah, seorang ulama, beliau mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang menjadi pelantara antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Ana ulangi. Orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang menjadi pelantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Maksud pelantara di sini apa? Bukan pelantara dalam ibadah, tapi pelantara yang mengajarkan tentang Allah kepada para hamba-Nya. Siapa yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya tentang Allah? Siapa? Para nabi yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama. Ya, orang yang paling mulia
orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang menjelaskan tentang Allah kepada para makhluk. Dan orang yang mampu menjelaskan tentang Allah, tentang agama Allah adalah para nabi yang pertama. Kemudian setelah itu para ulama. Coba bayangkan tinggi sekali kedudukan para ulama itu. Oleh karena Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan Allah SWT mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Seseorang jika ingin tinggi kedudukannya, hendaknya dia berilmu. Akan tapi ilmu di sini maksudnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang buahkan amal. Semakin orang tinggi ilmunya, maka semakin tinggi pula kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian dirinya dengan para ulama. Dan tidaklah Allah menggandengkan persaksian antara Allah dengan para ulama kecuali tinggi kedudukan para ulama itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia, ilah yang benar, sesembahan yang benar. Wal malaikatu, begitupun para malaikat bersaksi, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, begitupun para ulama yang tegak dengan keadilan bersaksi bahwasanya Allah adalah ilah yang benar. Coba lihat dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian Allah, kemudian persaksian para malaikat, kemudian yang terakhir persaksian para ulama. Apa yang disaksikan? Tauhid, tentang keagungan Allah, tentang keesaan Allah, Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para ulama itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Ketika Allah SWT mengangkat derajat mereka, para ulama mempunyai kedudukan yang tinggi, hendaknya kita memuliakan mereka. Tentunya tanpa berlebihan, tanpa gulu. Contoh sikap berlebihan apa? Membenarkan apa-apa yang mereka ucapkan. Meskipun melisih dalil, dibenarkan, ini gulu, berlebihan. Kita memuliakan mereka karena apa? Karena mereka tegak di atas kebenaran, tegak di atas keadilan. Ketika misalkan salah satu dari mereka salah, dan wajar manusia itu salah, maka apa? Kita tidak mengikutinya dan tetap mengakui keutamaan mereka. Paham tuh? Selanjutnya, wa mansibahum mansibun jalilun. Kata penulis hafizallahu taala, dan mereka para ulama mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Kenapa alasannya? Kata beliau hafizallahu taala, fasyaikhu abun liruh kama anna alwalida abun lil jasad. Guru itu orang tua bagi ruh. Guru itu orang tua bagi ruh, sebagaimana orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan kita adalah apa? Orang tua dalam jasad kita. Anak ulangi, bahwasanya guru itu bapak bagi ruh, sebagaimana orang tua kita itu bapak untuk jasad. Tapi Anda jelaskan. Kata Nabi Muhammad SAW, ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Kata Nabi Muhammad SAW, aku ini untuk kalian seperti orang tua yang mengajari kalian. Lihat, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ini orang tua bagi kalian. Apa itu? U'allimukum, aku mengajari kalian. Jadi orang tua itu ada dua. Pertama orang tua jasad, yaitu ayah ibu kita. Kemudian orang tua bagi ruh, yaitu guru-guru kita. Karena di dalam seseorang itu, di dalam manusia itu ada dua hal. Pertama jiwa, yang kedua jasad. Yang mana kedua ini mesti hidup. Orang yang menjadi sebab hidupnya jasad kita, orang tua kita. Dan orang yang menjadi sebab hidupnya ruh kita adalah guru-guru kita dengan ilmu yang mereka ajarkan. Bukankah kita berhak untuk memuliakan mereka? Ya, disebabkan apa? Mereka mengajari kita, menghidupkan kita dengan ilmu agama.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Al-Qur'an itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh, Al-Qur'an, ilmu min amrina dari Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Dulu kamu itu tidak tahu apa Al-Qur'an, apa itu iman, kita tidak tahu. Setelah kita belajar, maka kita tahu itu apa iman, apa itu Al-Qur'an. Oleh karenanya, sebagaimana kita misalkan memuliakan orang tua kita, disebabkan mereka yang membesarkan kita, yang memberi makan kita, dan lain sebagainya, jasa mereka itu begitu banyak, begitupun kita memuliakan para ulama, guru-guru kita yang mengajar kita ilmu. Bahkan apa? Bisa jadi manfaat guru-guru kita itu lebih besar manfaatnya daripada orang tua kita. Orang tua kita yang sekarang mengasih makan, yang ketika tubuh tidak dikasih makan, resikonya mati. Tapi jasad yang mati. Berbeda ketika ruh tidak diberi makan, berupa ilmu, berupa amal. Maka apa yang mati? Justru ruh yang kelak efeknya itu kepada hari kiamat. Naudzubillah, masuk neraka. Ketika seorang misalkan jasadnya mati tapi dia orang soleh, ujung-ujungnya insya Allah surga. Berbeda ketika seorang misalkan ruhnya sudah mati di dunia, naudzubillah, ujung-ujungnya neraka. Oleh karena kata penulis, fal i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Oleh karenanya, mengetahui tentang keutamaan orang yang mengajari kita ilmu agama adalah hak wajib yang mesti kita ketahui, kita tunaikan. Baik. Qala Syu'bah bin Al-Hajjaj, kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu 'abdun. Setiap orang yang aku mendengar satu hadis darinya, maka aku seperti hamba bagi dia. Subhanallah, kata Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau adalah seorang ahli hadis. Beliau mengatakan, siapa saja yang aku dengar satu hadis darinya, aku seperti budak baginya. Yani aku disuruh, aku diminta tenaganya, aku mau. Apapun yang diperintahkan guruku, aku mau. Ini sebagaimana budak. Budak itu diperintah, disuruh, tenaganya dipakai dan seterusnya. Apa dalilnya? Disebutkan di sini. Wastanbata hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammad bin Ali al-Udfuni atau al-Udfuwi faqala idza ta'allama al-insanu min al-'alim wastafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun. Yang artinya seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Ali al-Adfuwi mengambil dalil dari Al-Quran bahwasanya ketika seorang mempelajari ilmu agama dari orang lain, dari gurunya, maka dia itu seperti hamba. Tahu hamba tidak? Budak. Kalau zaman sekarang Allah alam sebenarnya tidak ada. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa li fatahu. Dan ketika Musa berkata kepada fatah. Ini surat apa? Al-Kahfi. Dalam ayat ini Allah mengatakan ketika Musa berkata kepada fatah. Fatah dalam bahasa Arab bisa dikatakan budak, atau salah satu panggilan budak itu dinamakan dengan fatah. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan ketika Musa berkata kepada fatah. Siapa fatah di sini? Yaitu Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun itu apa? Nanti jadi nabi. Asal itu pengikut Nabi Musa, asal itu murid Nabi Musa, tapi ketika Nabi Musa meninggal nanti jadi nabi. Nah, seorang yang mulia seperti ini dikatakan fatah, dikatakan budak. Padahal pada hakikatnya Yusha bin Nun bukan budak, bahkan menjadi nabi nanti. Nah, kata ulama apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Yusha bin Nun sebagai fatah, ini apa? Seolah-olah Yusha bin Nun kedudukannya sebagaimana budak di hadapan Nabi Musa, budak di hadapan tuannya. Dan kita tahu kisahnya di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan kepada Nabi Khidir, ditemani ini Yusha bin Nun. Di sini dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Ketika Musa berkata kepada fatahnya. Fatah di sini
Salah satu panggilan budak adalah fata. Bisa pahami? Bisa pahami tidak? Baik. Kata penulis hafizallahu taala wa huwa Yusha bin Nun wa lam yakun mamlukan lahu. Maksud ayat di sini fata di sini adalah Yusha bin Nun, dan Yusha bin Nun bukanlah budak. Wa inna makana mutalmizan lahu. Dia hanya seorang murid Nabi Musa. Muttabi'an lahu. Pengikut Nabi Musa. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalika. Allah menyebut fata seolah-olah panggilan bagi budak untuk Nabi Musa. Padahal ia bukan seorang budak. Ini juga apa hendaknya kita merenung. Sudahkah kita misalkan membantu guru-guru kita ketika misalkan mereka perlu bantuan, sudahkah kita menawari bantuan bagi mereka? Mungkin guru-guru kita malu ketika misalkan apa meminta tolong langsung ke kita. Hendaknya kita sigap untuk membantu mereka selagi kita mampu. Tapi selanjutnya kata penulis hafizallahu taala wa qad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa izazan. Kata beliau penulis hafizallahu taala, sungguh syariat telah memperhatikan hak para ulama. Ikraman lahum, memuliakan mereka. Begitupun syariat memperhatikan hak ulama supaya apa? Kita memuliakan mereka. Jangan sampai apa? Ketika syariat menyuruh kita untuk memuliakan para ulama, memuliakan guru-guru kita, justru kita apa? Menghina mereka atau menggibah mereka misalkan. Ada sebagian penuntut ilmu itu, naudzubillah min dzalik, ketika misalkan harusnya dia itu berbuat baik kepada gurunya, tapi dia malah menggibahi di belakangnya. Oh, si ustadz gini mah gini gitu. Ini apa? Sungguh sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Syariat menyuruh supaya memuliakan guru-guru yang mengajar ilmu agama, malah dia apa? Menggibahinya, menggunjingnya, atau mungkin bahkan menamimah yang mengadu domba. Ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, dan hendaknya ini dijauhi. Seorang penuntut ilmu jika dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia muliakan guru-guru. Dan ingat ketika memuliakan guru karena Allah, bukan karena guru. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan guru kita. Paham tuh? Baik. Farawa Ahmad fil Musnad an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabiran. Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Dan ulama menyebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW mengatakan bukan termasuk umatku, itu menunjukkan dosa besar. Jadi ketika seorang misalkan mendengar hadis, di awalnya itu berkata bukan termasuk golongan kami orang yang seperti ini, maka sifat yang seperti ini itu apa? Termasuk dosa besar. Karena Nabi SAW berlepas diri darinya. Karena yang namanya dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dan salah satu ciri dosa besar adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan amal tersebut bukan termasuk dari umatku, bukan termasuk dari golonganku. Apa itu? Man lam yujilla kabirana, orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Orang yang menghinakan orang lebih tua apa? Dosa besar. Oleh karena apa? Kalau ada orang tua itu disapa. Misalkan di sini ada jamaah yang lebih tua, sapa. Ucapkan salam, punya salami. Jangan sampai apa? Jangan sampai nunggu mereka yang salam duluan, kemudian yang nyalami duluan. Enggak, kita yang pertama kali sapa. Termasuk apa? Jamaah di sini atau misalkan nanti abah sapa. Ucapkan salam, senyum, kemudian jabat tangan. Tunjukkan bahwasanya kita itu pelajar. Apa yang kita telah pelajari amalkan. Muliakan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ketika misalkan seorang memuliakan orang lain, memuliakan orang yang lebih tua apa?
Nanti orang lebih tua itu menyayangi kita, berbuat baik kepada kita. Oleh karena Nabi SAW bersabda, wa yarham shaghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Jadi orang yang lebih tua kita muliakan, orang yang lebih mulia kita, orang yang lebih muda kita sayangi. Bukan justru sebaliknya. Orang yang kecil ke orang yang besar calutak, apa calutak itu? Tidak tahu diri, tidak sopan. Dan sebaliknya orang yang tua ke lebih muda tidak membimbing, malah membuat contoh yang buruk. Ini juga tidak boleh. Jadi insya Allah ketika misalkan yang tua menyayangi yang muda, maka insya Allah yang muda akan menghormati yang tua. Sebaliknya ketika misalkan yang tua itu tidak menyayangi yang muda, maka yang muda juga apa sih? Tadi calutak, tidak tahu diri, atau misalkan ngalunjak dan lain sebagainya. Karena yang namanya hubungan seorang dengan yang lebih tua ada batasannya, tidak bisa disamaratakan. Orang misalkan dengan yang sepantaran tidak bisa disamakan dengan orang yang lebih tua. Pasti ada muamalah yang berbeda di situ. Jika kita misalkan ingin dihormati, maka hendaknya apa kita juga punya wibawa, tidak terlalu dekat dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya wa ya'rif li'alimina haqqo. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu hak orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu punya hak yang wajib kita tunaikan. Di antara haknya apa? Ketika mereka memberi nasihat kita terima. Dan ketika guru-guru kita mengatakan, ayo cepat sholat, terima. Yang sampai entar Ustaz, berhenti main bola, nanti Ustaz, bentar lagi Ustaz. Subhanallah. Ini padahal perintahnya baik tidak? Baik. Main bola kan bisa nanti besok lagi. Nanti Ustaz sekali tendang Ustaz. Mau 10 kali lagi tendang silahkan, tapi besok. Jangan sekarang, sudah waktunya intihar. Paham dong? Dan ingat ini karena Allah, bukan karena ustadznya. Kalau karena ustadznya apa? Berhenti main bola, iya berhenti. Tapi ketika ustadznya pulang main lagi. Subhanallah. Berarti ini karena ustadznya, bukan karena Allah. Betapa sering kayak itu anak pulang situ ternyata masih main. Subhanallah. Ingat karena Allah, bukan karena ustadz. Karena apa? Ketika misalkan ustadz mau menyuruh kalian itu apa? Insya Allah kebaikan. Kecuali kalau ustadznya misalkan nyuruh yang haram-haram atau yang jelek-jelek atau yang kurang baik, yang insya Allah tidak seperti itu. Saya pahami? Ingat apa? Ketika kita bermuamalah itu karena Allah, supaya kita tidak rugi, kita tidak capek hati. Kalau karena ustaz tadi, resikonya apa? Ketika ustaz melihat taat, ketika ustaz tidak melihat tidak taat. Subhanallah, Allah Maha melihat. Allah di atas kita Maha melihat apa yang kita lakukan. Terus kalau misalkan taat kepada ustaz, apa manfaatnya jika tidak dibarengi dengan taat kepada Allah? Jika tadi misalkan ustaz nyuruh supaya berhenti, kemudian setelah itu ustaznya tidak ada main lagi, berarti ditaati kepada ustaz. Ustaz itu supaya apa? Ketika menyuruh seperti itu supaya kalian persiapan mandi, kemudian setelah itu apa? Biar cepat sholatnya, setelah adzan itu biar langsung ke masjid, biar tidak telat. Sebami. Dan ini subhanallah pasti berefek ketika kalian keluar dari sekolah. Ketika misalkan kalian taat di sekolah ini karena Allah, menaati peraturan karena Allah, datang ke masjid karena Allah, ketika kalian keluar sekolah pasti efeknya ada. Ketika misalkan kalian keluar sekolah, nanti tetap berjamaah ke masjid. Ketika nanti kalian keluar sekolah, tetap hubungan dengan lawan jenis terjaga. Ketika kalian keluar sekolah, tetap misalkan berpakaian syar'i. Laki-laki tidak isbal, jenggotnya dipanjangkan. Perempuan tetap pakai hijab, apalagi yang bercadar misalkan. Tetap seperti itu, jangan sampai ketika keluar sekolah seolah-olah macan keluar dari kandangnya. Seolah-olah apa? Enak, lezat. Oh, saya bebas. Subhanallah. Seolah-olah apa? Orang yang tadinya dikerem di penjara keluar. Apa-apa ini? Subhanallah. Ini efek dari apa? Efek ketika beramal bukan karena Allah. Kalau karena Allah, mau di sekolah, mau di rumah, mau nanti misalkan kalian di kampus negeri atau di kampus yang bukan Islami, dalam artian misalkan bukan fakultas Islam, pasti tetap ada efek. Ketika kalian apa?
Tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan misalkan kalian nanti kelas 12 apalagi misalkan mau kuliah kan nanti silakan. Mau ngambil misalkan jurusan umum silakan, tapi jaga norma-norma Islam. Dan insya Allah kampus itu tidak akan mungkin melarang Islam atau melarang mahasiswanya mempraktikkan Islam. Ada tidak kampus seperti itu? Tidak ada. Kampus-kampus negeri pun orang yang bersadar ada di sana. Orang yang jenggotan ada. Orang yang cingkraman ada. Tapi mungkin sedikit, tidak banyak. Jangan sampai beralasan misalkan kan saya di umum, berarti bebas. Enggak. Kita memperhatikan Islam itu di mana pun dan kapanpun. Kapan kita tidak memperhatikan Islam? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati apa? Justru insya Allah efek Islam yang akan kita dapatkan nanti kalau kita taat. Ketika kita di alam kubur kita akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya ketika misalnya kita tidak taat, maka ada kubur naudzubillah yang akan kita dapat. Bisa pahami? Terlebih ini kelas 12 yang tinggal 1 bulan lebih. Jangan sampai subhanallah ketika ketemu di jalan misalkan udah ini dimohak, kemudian kemudian pakai kalung, kemudian isbal, subhanallah. Kemudian jalan sama perempuan, mana ilmu yang telah dipelajari, subhanallah. Kudu disintet gitu. Tidak boleh seperti itu. Jalan sama perempuan silahkan, tapi sama istri, dan kalian belum waktunya, nanti ada waktunya. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang mengambil sesuatu belum pada waktunya, dia terhalang dari mendapatkan. Ana ulangi. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu yang belum waktunya, dia terhalang untuk mendapatkan. Contoh misalkan, anak itu dapat warisan tidak dari orang tuanya? Dapat. Tapi ketika seorang misalkan anak ini pengen cepat-cepat dapat warisan, caranya gimana? Dibunuh orang tuanya, diracun misalkan. Nanti hukum Islam apakah dapat warisan tidak? Tidak. Kenapa? Dia pengen cepat-cepat dapat warisan supaya cepat-cepat dapat warisan dengan cara apa? Membunuh orang tuanya. Resikonya apa? Dia tidak mendapatkan. Begitupun orang misalkan yang belum waktunya berhubungan dengan perempuan, nanti suatu saat ketika menikah dia tidak akan bahagia. Misalkan dikit-dikit cerai. Atau misalkan nanti anaknya misalkan amburadul, atau misalkan sedikit-sedikit pasnya itu berantem, keluar kata-kata binatang misalkan. Subhanallah. Ini disebabkan apa? Ya, mungkin salah satunya dari pacaran. Orang yang pacaran itu pasti ketika rumah tangganya rusak. Apalagi ini para syabab, para pemuda dan lain. Anak juga dan masih muda, alhamdulillah. Yang masih muda. Baik, sudah. Tips selanjutnya, wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tauqiril ulama wa ikramihim. Ibnu Hazm menukil ijma' bahwasanya wajib memuliakan para ulama. Jadi dalilnya itu 3. Pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Dalil tentang wajibnya memuliakan para ulama ada 3. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Anak tanya, di dalam Islam ada berapa hukum yang disepakati? Insya Allah dapat hadiah. Ada 5. Berapa? 1? Nanti itu akhwat yang jawab. Al-Quran terus, hadis terus, ijma' terus, kias terus. Udah 4. Tapi dapat hadiah insyaallah nanti anak. Jadi itu hukum yang ada dalam Islam yang disepakati Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dan tadi memuliakan ulama ada pada 3 hukum tersebut, atau tidak 3 landasan tersebut. Tentu. Perhatikan lagi sini. Faminal adabil lazimi li syaikhi alal muta'allimi mimma yadkhulu tahta hadzal asli at-tawaddu'unah. Dan di antara adab kepada seorang guru, kepada seorang yang mengajari kita adalah tawadu kepada mereka. Jangan sombong.
Hendaknya apa? Rendah hati kepada mereka. Wal iqbalu alaih, dan menghadap kepadanya. Ketika mereka menasihati kita terima. Wa adamul iltifati anhu, jangan noleh-noleh. Ketika kajian misalkan lihat ke gurunya, jangan noleh-noleh, lihat ke sini. Ada suara di sana, lihat ke sana. Terus kenal, lihat ke sana. Ada suara ke sana, lihat ke sana. Ya, lihat kepada guru. Contoh misalkan kita sedang berbicara dengan orang tua. Kemudian kita menoleh-noleh, ini sopan tidak? Tidak. Perhatikan. Kecuali kalau berbicara misalkan dengan apa? Lawan jenis, harus apa? Ditundukkan pandangannya. Dan itu pun hajat, misalkan ada keperluan berbicara, misalkan di mana? Di koperasi, misalkan penjaganya kan ummahat ya. Tundukkan. Bagi ikhwan. Saya pahami? Baik. Faidah saja. Dan untuk akhwat, ketika berbicara dengan ikhwan, suaranya lantangin, keras. Jangan sampai didayu-dayu, harus dikerasin supaya apa? Ikhwannya takut, nggak berani. Kalau didayu-dayu apa? Ikhwannya malah kurang ajar nanti. Baik. Selanjutnya, nggak ada, ini faidah saja karena sebagian orang wanita itu apa? Suaranya diindah-indahkan. Ini juga apa? Menjadi fitnah yang hendaknya dijauhi oleh kaum wanita. Baik. Selanjutnya, wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu, dan hendaknya apa? Ketika berbicara dengan guru-guru kita itu apa? Memperhatikan kata-kata. Jangan sampai berbicara dengan guru misalkan menyebut namanya misalkan. Nggak sopan. Jangankan kepada guru, kepada orang yang lebih tua saja manggil nama sopan tidak? Tidak. Pakai di sini AA misalkan. Jangan sampai sebut nama, misalkan anak MTS misalkan kelas 10, kelas 11, ke-12 nya sebut AA. Dan orang yang disebut AA itu hendaknya memberikan contoh. Jangan sampai pengen di AA tapi apa? Tidak memberikan contohnya. Baik, harus seimbang. Yang kecil apa? Menghormati tadi yang lebih tua, dan yang lebih tua memberikan contoh yang baik, menyayangi kepada adik kelas. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi guluwin. Ketika membicarakan guru kita, hendaknya apa? Kita mengagungkan mereka tanpa berlebihan. Oh, misalkan guru saya, alhamdulillah. Misalkan di sini ada guru kita lulusan Universitas UIM Madinah, misalkan alhamdulillah guru saya misalkan lulusan UIM misalkan. Bicarakan yang baik tentang mereka. Guru saya misalkan rajin dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai apa? Seolah-olah mengangkat gurunya, tapi dalam hati kecilnya ingin menaikkan pamornya. Karena kalau guru saya bagus, berarti saya pun bagus. Bisa pahami? Ada udang di balik batu, ada udang di balik batu. Memuliakan gurunya, mengagungkan gurunya, tapi ada apa? Ada di dalam hati keinginan guru saya seperti ini, berarti apa? Saya pun sama dengan guru saya. Seperti itu. Bisa pahami? Baik. Bal yunziluhu manzilatahu. Akan tapi apa? Tadi tanpa berlebihan, sesuai apa dengan kadarnya. Contoh berlebihan terhadap guru apa? Apa yang dikatakan oleh guru kita ambil. Mau benar mau salah kita ambil. Ini berlebihan terhadap guru. Karena guru pun manusia, bisa salah dan bisa benar. Yang tidak mungkin salah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk berlebihan terhadap guru itu apa? Suntangan bolak-balik. Tapi kalau sekali itu nggak apa-apa. Sang guru kita jangan sampai sambil menduk, nggak apa-apa sun. Nah, tapi jangan sampai bolak-balik. 100 orang bolak-balik nanti ini apa? Sakit. Periksa. Sebab kenapa banyak ludah misalnya. Ya kan kalau 100 orang kan sakit, ada itu yang seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya. Li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Dan di antara adab terhadap guru yaitu berterima kasih atas pengajaran mereka. Jadi kita harus berterima kasih. Misalkan ketika selesai guru kita mengatakan syukron, jazakallah khairan, misalkan ucapkan terima kasih. Kalau kita misalkan dikasih uang, ucapkan terima kasih tidak?
Ucapan terima kasih, apalagi ilmu. Ilmu itu kedudukannya lebih tinggi daripada uang, harus lebih terima kasih lagi. Kemudian wa yad'ulahu, dan hendaknya mendoakan mereka. Kita harus doakan guru-guru kita. Akam, perhatikan. Dan hendaknya apa, kita juga memperhatikan atau mendoakan guru-guru kita. Syariat ini menyuruh pemeluknya untuk mendoakan kedua orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya arhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitupun orang tua ruh kita itu, guru-guru kita, doakan. Bahkan Imam Ahmad pernah diriwayatkan beliau senantiasa terus-menerus mendoakan gurunya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Itu pun kita hendaknya doakan guru-guru kita. Dan ketika kita mendoakan mereka, manfaat pun akan kembali kepada kita. Dan ketika kita misalkan mendoakan orang lain, maka ada malaikat yang mengatakan amin walakamis. Amin, dan semoga engkau pun seperti itu. Kita mendoakan guru kita supaya istiqomah, nanti ada malaikat yang mengatakan amin, semoga engkau pun istiqomah. Ketika kita mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, ada malaikat yang mengaminkan dan kembali mendoakan kita. Dan doa malaikat mustajab tidak? Mustajab. Jadi kalau misalkan kalian pengen didoakan para malaikat, salah satunya doakan teman kalian, doakan guru kalian, doakan orang tua kalian. Nanti ada malaikat yang mengaminkan dan mendoakan kalian. Wala yudhirul isti'a atau istigna'a anhu. Jangan sampai kita menampakkan tidak butuh. Contoh menampakkan tidak butuh apa? Ketika ustaz misalkan menerangkan, ngobrol. Ketika ustaz tidak menerangkan, tidak memperhatikan, ini menampakkan tidak butuh. Kita butuh tidak terhadap ilmu, sangat butuh. Karena ilmu itu apa tadi? Ruh. Bagi jiwa kita. Jiwa itu perlu asupan. Kalau badan itu asupannya makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau jiwa asupannya ilmu, amal, dan yang semisal dengan. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan tidak mengganggu guru baik dengan ucapan atau perbuatan. Tidak mengganggu guru baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihi ala khata'i, dan hendaknya bersikap lembut ketika menasihati kesalahannya. Ketika misalkan guru kita ada yang salah, kita nasihati dengan cara yang baik. Kemudian ketika nasihati guru, jangan dihalayak ramai. Misalkan ustaz kita salah atau misalkan anak salah, tegur, tapi jangan sampai dihalayak ramai. Ketika misalkan anak sendirian, ketika guru kita sendirian, ajak ngobrol, ustaz antum gini-gini salah misalnya. Tidak jadi masalah. Manusia itu bisa salah. Baik. Kata penulis hafizallahu ta'ala, wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifatul wajibi izala aw izaa zallatil alim wa huwa sittatu umur. Dan beliau di sini membawakan beberapa poin ketika misalkan ada kesalahan pada guru kita. Ada 6 poin ketika ada kesalahan pada guru kita. Yang pertama, di badan dulu. Baik, kita lanjutkan. Yes. Kita lanjutkan sebentar. Pembahasan terakhir dari bab ini adalah bagaimana sikap kita ketika guru kita terjatuh pada kesalahan. Karena tadi guru kita juga manusia, bisa salah. Yang pertama, pastikan bahwasanya kabar tersebut benar adanya. Ketika misalkan kita mendengar guru kita salah, pastikan dulu apakah benar guru kita yang berbicara seperti itu. Jangan sampai misalkan kita mendengar guru kita berkata seperti ini, kita tidak cross check dulu. Bisa jadi berita tersebut hoax, berita dusta. Ini yang pertama.
Pastikan dulu bahwasanya ucapan tersebut benar berasal dari guru kita. Bisa pahami? Dan ini pun apa? Hendaknya kita praktekkan dalam segala perkara. Misalkan ketika kita mendengar berita tentang saudara kita, tentang keluarga kita, cross check terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Apakah yang sekedar kilawakol, hanya sekedar cenah dan cenah, misalkan enggak. Tapi pastikan dulu bahwasanya yang ucapan tersebut memang misalkan guru kita dalam hal ini. Kemudian yang kedua, pastikan memang hal tersebut adalah kesalahan. Jadi yang pertama tadi, kalau memang sudah guru kita yang mengucapkan. Yang kedua, pastikan bahwasanya hal tersebut adalah salah. Yang kedua, pastikan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang salah. Karena bisa jadi misalkan kita menganggap salah, justru apa yang benar guru kita. Bisa pahami? Misalkan kita anggap ini salah, tapi ternyata ketika kita cross check kepada guru kita, ternyata apa? Dalam hal ini ada dua pendapat misalnya. Para ulama kan terkadang beda pendapat. Nah guru kita misalnya mengambil pendapat yang lain. Nah ini mesti kita cross check. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika memang benar salah, tarkut tiba'ihi fiha. Jangan sampai kita mengikuti kesalahan tersebut. Ini poin ketiga. Poin pertama tadi apa? Pastikan dulu memang guru kita yang mengatakan. Yang kedua, pastikan bahwa memang itu kesalahan. Yang ketiga, jika memang sudah salah, pastikan apa? Kita tidak mengikuti guru kita dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat, al-iltimasul uzri lahu bita'wilin sa'il. Kita mencari uzur dengan tafsiran-tafsiran yang diperbolehkan. Jadi misalkan ketika guru kita salah, kita cari alasan, oh mungkin guru saya lupa, oh mungkin guru saya misalkan dalam hal ini belum baca, misalkan berbaik sangka. Bisa pahami? Jangan sampai misalkan ketika salah, oh guru saya bodoh, misalkan ini tidak tahu apa ada. Tapi selanjutnya yang ke-5, badlun nushi lahu bilutfin wasirrin. Yaitu ketika kita tahu memang guru kita salah, kemudian kita tidak mengikutinya, kemudian kita juga cari alasan, cari udzur bahwasanya apa? Guru kita itu wajar salah misalkan karena memang tadi alasan-alasan yang disebutkan. Kemudian yang kelima yaitu menasehati dengan lembut. Yang kelima, hendaknya menasehati dengan lembut, wasirrin, dan menasehati tidak secara terang-terangan. Ini ya, kalau misalkan mau nasihati guru, dua hal ini. Yang pertama, jangan terang-terangan, cuman berdua. Kemudian yang kedua, nasihati dengan kata-kata yang baik, tidak dengan kekerasan. Dan ini juga apa? Ada isyarat bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan nasihat. Kalau guru kita salah, nasihati. Apalagi cuma teman kita, misalkan teman kita salah, nasihati. Kemudian yang terakhir, wasadisu hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Kemudian apa? Tetap menjaga kehormatan mereka. Tetap menjaga kehormatan mereka. Jangan sampai menghancurkan kehormatan mereka yang sudah tertancap kuat di dalam hati kaum muslimin. Karena guru-guru kita itu apa? Mengajari orang lain juga. Jangan sampai apa? Misalkan kita share, guru saya seperti ini aibnya di sini, kalau di sekolah ini apa membuat orang lain. Oh, ternyata di sekolahnya seperti ini misalnya. Jadi apa? Yang tadinya misalkan datang kajian disebabkan ada murid di sekolah yang ngasih keburukan guru, bisa jadi apa? Tidak datang lagi kajian misalkan. Ini tidak boleh. Tadi kalau misalnya ada kesalahan, ambil tangannya kemudian nasihati secara 4 macam. Paham tuh? Kemudian terakhir beliau menyebutkan bahwasanya ada hal-hal yang secara nampak, secara zahir itu memuliakan ulama, memuliakan guru, tapi pada hakikatnya itu menghinakan. Jadi secara nampak memuliakan guru, tapi pada hakikatnya menghinakan. Apa itu? Yang pertama, berdesak-desakan ketika ada dia. Nah, kan ini secara zahir, oh banyak muridnya misalkan, tapi kalau desak-desakan bisa jadi gurunya tidak nyaman, justru menghinakan dia. Begitupun apa? Mensempitkan dia, misalkan mau jalan dihalangi. Kan kalau guru-guru kita udah besar kan, jadi ustadz besar misalkan, kan kajian tuh penuh kan, jangan sampai dihalang-halangi, misalkan biarkan lewat.
Seperti itu. Paham tuh? Ya Allah lah. Ada pertanyaan? Tidak ada anak yang